Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam rangka membahas tema yang selanjutnya yang berhubungan dengan ru'yah, dan nanti akan kita bahas juga tentang bekam. Pelan-pelan kita akan step by step sama-sama belajar ya, sahabat semua. Hari ini saya tertarik ingin membahas mengenai ciri-ciri wanita yang dicintai jin. Mengapa jin suka mencintai wanita dari jenis manusia? Karena memang jin itu memiliki nafsu. Nah, jadi jin dan manusia sama-sama tidak hanya diberikan bekal oleh Allah dengan akal dan pikiran, tapi juga nafsu. Juga mempunyai kewajiban untuk wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, ya kan. Jadi tidak hanya diberikan akal, pikiran, tapi juga nafsu plus kewajiban untuk menyembah Allah. Karena tujuan jin dan manusia diciptakan Allah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ungkap satu persatu apa saja ciri-ciri wanita yang dicintai jin itu. Ini ada 5 ciri-ciri wanita yang dicintai jin. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sering bermimpi bertemu dengan idolanya atau orang yang pernah dicintainya di masa lalu. Padahal itu adalah jin. Setan mengambil kesempatan masuk ke dalam mimpinya melalui orang-orang yang disukainya atau yang diidolakannya. Nih, hati-hati nih adik-adik remaja ini yang suka-suka K-pop. Jangan sampai nanti artis kesukaannya itu masuk ke dalam mimpi dan menjadi mengganggu. Kalaupun memang tidak mengganggu ya alhamdulillah, tapi kalau sudah menjurus kepada sesuatu hubungan intim itu naudzubillah min zalik. Karena itu amat sangat bisa mengganggu diri kita. Setan itu kalau sudah masuk untuk ke dalam mimpi kita, mengajak berhubungan intim, maka dia akan terus dan terus ingin melakukannya lagi. Jadi setiap wanita muslimah harus waspada. Ketika dia menyukai seseorang, jangan berlebihan. Termasuk juga dengan suami gitu. Apa kalau suami masuk ke dalam mimpi juga itu bisa dikatakan jin? Iya. Karena ini memang setan itu bisa masuk ke dalam mimpi. Kalau memang suami ingin berhubungan intim, maka berhubungan intim akan dilaksanakan secara nyata, tidak secara gaib. Nah, makanya kita sebagai wanita muslimah, kita adalah incaran jin-jin nakal yang ingin mengganggu kita, yang ingin masuk ke dalam mimpi kita dan menikmati raga kita tanpa kita sadari. Dan dia menyamar dengan paras yang tidak asli dia gitu. Bisa jadi orang-orang yang kita sukai, bisa jadi idola-idola, bisa jadi suami kita sendiri. Nah, ini salah satunya ya, yang ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, kurang bergairah ketika melayani suami. Jadi ketika melayani suami itu kurang ada gairah. Apalagi di sini khususnya ketika memberikan nafkah batin. Bahkan yang sudah paling ekstrim itu akan meminta bercerai dengan suaminya gitu. Ini bahaya sekali bagi muslimah yang sudah memiliki suami. Kalau sudah mulai rasa benci yang tidak ada alasan dengan suami, padahal suaminya soleh, baik, cobalah didekatkan diri kepada Allah. Mana tahu ada jin yang mencintai.
coba mengadu kepada Allah, dekatkan diri, tahajud. Kenapa ya kok seperti ini perasaan? Ya Allah, jika perasaan ini dari setan, hapuskanlah ya Allah. Doa yang banyak kepada Allah, insya Allah dengan doa yang amat sangat kusuk dengan Allah itu akan bisa menolong. Jika tidak mampu bisa ruqyah, tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan bergantung kepada peruqyah. Jangan bergantung kepada selain Allah. Jadi kalaupun kita melakukan ruqyah, kita memanggil ustadz atau ustazah untuk meruqyah atau kita mendatangi peruqyah, jadikan itu hanya sebagai ikhtiar kita untuk menyembuhkan diri kita yang awalnya kita minta kepada Allah ridhonya. Mudah-mudahan dari jalan doa dari peruqyah itu bisa sehat. Tapi jangan bergantung gitu, jangan merasa ketika kita sudah ruqyah pasti sembuh. Kalaupun jin yang dari badan kita sudah keluar, sudah diislamkan atau sudah diusir oleh para peruqyah, bukan berarti kita harus selamanya nggak akan pernah diganggu lagi. Bukan kita harus merasa lapang, merasa enteng, nggak akan pernah diganggu lagi, karena jin-jin yang baru akan dimungkinkan datang kembali jika kita tidak membentengi diri kita dengan ibadah yang kuat dan keimanan dan keyakinan juga ketakwaan kepada Allah yang kuat. Nah, jadi itu tadi ciri-ciri yang kedua. Kemudian kita masuk ciri-ciri yang ketiga, yaitu sering merasa takut ketika melihat suami. Nah, jadi tiba-tiba merasa takut, ya kan? Kalau melihat suami itu takut. Nah, ini bisa jadi rasa takut itu dimunculkan karena wajah suami kita sudah diduduki oleh setan, atau mata kita yang sudah ditutupi oleh setan. Wallahu a'lam. Banyak alasan ya, banyak kasus yang menimpa seorang istri yang tiba-tiba saja ketakutan, atau wanita yang ingin menikah udah berkenalan berapa bulan, tahu-tahu sudah sebulan ingin menikah, tahu-tahu dia merasa takut melihat wajah suaminya, calon suaminya. Nah, yang kemarin saya lihat di Google itu ada berita, dia sudah lama, udah sebulan menikah, ya kan? Ketika dia pas mau pesta nikahnya, kan akad nikahnya sudah selesai nih, udah resmi suami istri. Begitu melakukan pesta, ya sebulan kemudian suami tiba-tiba ketakutan melihat istrinya. Nah, ini ada kemungkinan ini sihir ya, ada kemungkinan ini sihir, wallahu alam. Tapi yang pasti itu adalah kerja-kerja setan ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kalau dia masih gadis, tiba-tiba dia merasa benci dengan lawan jenis. Ketika dia melihat laki-laki itu biasa saja, tidak ada syahwat, tidak ada ketertarikan, bahkan tidak ada niat untuk menikah. Itu yang lebih berat lagi ya. Berbahaya sekali nih bagi wanita yang mencintai jin masih gadis ya, karena ya itu tadi, setan akan menghalang-halangi dirinya dari menikah. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah semuanya itu tidak akan terjadi jika tidak dengan izin Allah. Jadi walaupun itu sudah terjadi dalam hidup kita, kita harus ikhlas menerimanya. Kita ikhtiar untuk mengeluarkan pengaruh jahat itu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita mendatangi peruqyah untuk meminta peruqyah mendoakan kita, membacakan Al-Quran kepada kita, karena Al-Quran adalah syifa. Tapi intinya adalah semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas ketentuan dan izin Allah. Maka mintalah kesembuhan kepada Allah, karena Allah lah yang Maha pemilik kesembuhan. Jangan bergantung pada siapapun, bergantunglah kepada Allah. Insya Allah Allah akan
memberikan kesembuhan dengan izinnya dari segala harap dan rintihan-rintihan dalam doa kita. Allah Maha Pengasih Penyayang, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Demikian ciri-ciri wanita yang dicintai jin. Mungkin sahabat semua punya pengalaman, ingin ingin bertanya, silakan komen di bawah. Ada yang bertanya kemarin dengan saya, itu kalau seandainya laki-laki yang dicintai jin wanita macam mana? Sama saja. Ciri-ciri 1 sampai 5 tadi sama saja. Yaitu kebalikannya ya kan. Kalau yang istri malas-malesan memberikan nafkah batin, malah ini suaminya gitu. Kalau memang benar-benar dicintai oleh jin wanita. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan setan yang terkutuk. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Ini tadi 5 ciri orang-orang yang dicintai jin. Kalau ada yang ingin menambahkan ciri yang lain, silakan komen di bawah. Kalau ada sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, saya akan letakkan kontak WA saya di bawah di deskripsi. Lebih dan kurang saya minta izin dan minta maaf. Segala kesalahan datangnya dari saya dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam